Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2020, mata pelajaran komunikasi bisnis. Kita akan melanjutkan materi untuk minggu yang kemarin. Oke anak-anak, sebelum materi saya sampaikan, mudah-mudahan anak-anak di rumah ya semuanya dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan nanti juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi komunikasi bisnis KD 3.2, menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Oke anak-anak, dalam hal ini tentunya kemarin kita sudah belajar bersama bagaimana pentingnya menerapkan komunikasi bisnis di dalam dunia usaha, dunia kerja. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penerapan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya anak-anak belajarnya mungkin agak ekstra sedikit, karena di sini pemakaian komunikasi bisnisnya adalah lewat bahasa Inggris ya, di mana anak-anak mungkin setiap hari mungkin tidak asing dengan bahasa Inggris ini ya, dimana mungkin pembelajarannya setiap hari juga ada pembelajaran bahasa Inggris. Mudah-mudahan anak-anak bahasa Inggrisnya lancar dan juga paling tidak paham. Oke anak-anak, untuk pengertian komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, ini adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Bisa juga dikatakan komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Di sini komunikasi yang verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Untuk itu, menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan, itu bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Contohnya di sini adalah membuat dan mengirim surat pengantar barang ke suatu perusahaan, membuat dan mengirim surat pengumuman ke media massa. Ini mungkin salah satu pengertian dalam komunikasi bisnis ya. Komunikasi bisnis, nah ini yang kita maksud pengertiannya dalam bahasa Inggris. Komunikasi bisnis itu proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Ya itu tadi ya, mungkin ini sudah diulas tadi ya, mungkin ini kita ingatkan lagi. Terus komunikasi bisnis itu mungkin bisa dikatakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik verbal maupun yang non-verbal. Oke, berikutnya anak-anak, ini mungkin bentuk-bentuk komunikasi verbal anak-anak. Bentuk komunikasi verbal di sini ada membuat dan mengirim surat klaim, membuat dan mengirim surat klaim ya, membuat dan mengirim surat pesanan barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain.
Ini contoh dari bentuk komunikasi verbal. Yang berikutnya, memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi tentang produk baru. Mungkin perusahaan kita akan membuat atau melaunching produk baru, mungkin ini bentuk komunikasinya. Kalau komunikasi verbal, mungkin kita bisa memberikan informasi itu kepada pelanggan. Berdiskusi dalam suatu tim kerja atau teamwork, anak-anak. Melakukan wawancara kerja dengan para pelamar kerja di suatu perusahaan. Mengadakan briefing dengan staf karyawan, mungkin pertemuan dengan karyawan sebelum para karyawan atau mungkin tenaga kerja untuk menjalankan kerjanya. Mungkin nanti akan ada briefing sebentar ya anak-anak ini. Mengadakan pelatihan manajemen kepada para manajer atau operasional. Terus melakukan presentasi proposal pengembangan perusahaan di hadapan tim penguji. Nah, ini mungkin kita akan mengajukan proposal tentang perusahaan kita ya, mungkin tentang produk baru dan yang lainnya. Nah, ini sebelum kita launching, mungkin ini langkahnya adalah kita membuat semacam proposal ya. Nanti kita akan mempelajari proposal itu dan akan diuji oleh tim penguji layak atau tidak dan sebagainya. Terus yang berikutnya adalah melakukan telekonferensi ini dengan pihak lain ya, mungkin dengan tim kerja yang lain ataupun mungkin pihak-pihak yang kerjasama dengan perusahaan kita. Oke anak-anak, itu mungkin bentuk-bentuk pada komunikasi verbal. Nah, ini mungkin dari sini anak-anak bisa memahami ya, mudah-mudahan anak-anak nanti bisa paham, oh ternyata komunikasi di dalam dunia bisnis ini tidak hanya kita nanti pakai bahasa Indonesia saja, tetapi mungkin kita juga akan memperkenalkan ataupun mungkin menggunakan bahasa Inggris ya, karena tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan kita nanti ataupun mungkin kita bekerja di tempat dunia usaha dunia kerja itu nanti kita bekerja sama dengan perusahaan asing. Oke, bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh. Nah, ini bahasa tubuh atau body language ya, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini mungkin bentuk komunikasi yang menggunakan ini ya, nonverbal ya. Ini contohnya di sini adalah mengerutkan dahi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu sedang berpikir keras. Bentuk komunikasi nonverbal ini bisa kita contohkan di sini. Nah, ini mungkin bahasa tubuh ya. Nah, ini mungkin kita sehari-hari mungkin pernahlah mempraktekkan, paling tidak kita dengan tidak sengaja mungkin seperti itu kan, kita akan paling tidak pernah menggunakan bahasa tubuh ini ya. Menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan, mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang serius atau berpikir serius. Nah, ini gambar pria wanita yang dipasang di pintu masuk toilet umum untuk menunjukkan kamar sesuai dengan jenis kelaminnya. Ini mungkin ini ya slogan atau gambar-gambar ini yang menunjukkan bahwa bisa memperjelas ya. Berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun, tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati dan penghormatan. Membuang muka untuk menunjukkan sikap tidak senang atau antipati terhadap orang lain. Menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Mungkin di sini yang nomor 11 ini mungkin asbak di atas meja yang menunjukkan tamu diperkenankan atau boleh merokok. Ya, mungkin di situ bebas untuk merokok. Mengirimkan bunga sebagai tanda kesuksesan, cinta atau duka cita. Ini mungkin
bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Mungkin anak-anak nanti kalau sudah anak-anak mungkin pada waktu PSG ataupun mungkin sudah bekerja, nanti pastinya akan mengenal secara gampang ya untuk bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Oke, kesimpulannya anak-anak, komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris itu adalah proses pertukaran informasi dalam dunia bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini nanti anak-anak akan saya tunjukkan beberapa contoh kata-kata ya yang di dalam dunia usaha, dunia kerja itu menggunakan bahasa Inggris. Tetapi dari sini nanti saya tidak akan menjelaskan satu persatu, hanya beberapa saja. Nanti anak-anak silakan mengikuti dengan baik ya. Nah ini mungkin ini yang nanti sedikit ya kita bahas fungsi bahasa Inggris dalam bisnis. Mungkin anak-anak bertanya, Bu, kenapa kok harus pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia saja misalkan seperti itu ya. Dalam era modern sekarang ini bahasa merupakan terpenting agar kita dapat berkomunikasi dengan banyak orang. Beberapa fungsi dalam dunia bisnis kita menggunakan bahasa Inggris itu adalah membantu mengembangkan usaha. Dengan penguasaan bahasa Inggris, berbisnis akan mudah mempromosikan apa yang dijual dalam bisnis sehingga membuat calon konsumen dari luar negeri pun terkesan dan berminat membeli apa yang ditawarkan untuk memajukan bisnis ke arah global. Nah ini mungkin kalau kita pinter bahasa Inggris, mungkin ini juga memacu perusahaan kita untuk bisa kerjasama dengan perusahaan asing. Membantu mengembangkan usaha, nah ini mempermudah dalam memperoleh informasi. Nah ini di era internet saat ini informasi dapat memperoleh dengan mudahnya. Banyak informasi yang menggunakan bahasa Inggris yang beredar di internet, mulai dari studi kasus, info penting, tutorial dasar, dan yang lainnya. Dari mulai itu perpaduannya adalah biasanya 99% menggunakan bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris akan mempermudah penyerapan informasi berupa pengalaman. Yang kelima, membantu membuat tema unik untuk bisnis. Nah, ini bisnis akan berkembang jika berbeda dan unik dibanding usaha lain. Nah, ini mungkin kita bisa memasukkan bahasa Inggris dalam usaha. Ini akan bisa menarik perhatian orang dan menjadi unik. Nah, ini bahasa Inggris dapat digunakan untuk nama usaha, daftar menu, ya, mungkin makanan yang menggunakan bahasa Inggris, sepertinya makanan yang berada pada hotel berbintang sehingga dapat dijual dengan harga tinggi. Nah ini kita penerapannya, komunikasinya kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Ini anak-anak istilah-istilah yang digunakan untuk melayani pelanggan dalam bahasa Inggris. Nah ini dicontohkan pekerjaan kasir sendiri, berarti individual yang sedang melakukan pekerjaan di toko atau di tempat lain dan bertanggung jawab atas uang yang diterima oleh sebuah toko, restoran, bank, dan yang lainnya. Nah ini anak-anak ada beberapa kata atau istilah yang biasanya digunakan di dalam pekerjaan dalam sehari-hari ya, dalam menggunakan beberapa istilah bahasa Inggris. Mungkin uang kembalian, struk atau total, barcode, nah ini break, nah waktu istirahat, cash register, nah ini mesin yang digunakan untuk menghitung dan mencatat penjualan. Nah ini mungkin ada uang palsu, selembar kertas yang menawarkan diskon, kupon, ya, seperti itu ya. Atau mungkin register tape, nah kertas yang digunakan untuk memasukkan ke dalam mesin untuk dapat mencetak transaksi yang dilakukan dan diberikan kepada konsumen. Ada scan, nah kegiatan menaruh barang ke bawah mesin untuk mencatat ke dalam mesin transaksi. Ada serial number,
ya, nomor yang tertera di barang di barang sebagai penanda dan pencatatan bagi toko. Workstation, tempat atau area di mana kasir bekerja, ada void. Nah, di situ ada kegiatan pembelian barang, ada check out. Nah ini TFI, inquiry. Nah ini, ya, mungkin ini istilah-istilah bahasa Inggris ya anak-anak. Ada break ya, bonus kecil, ada rak, ada stok habis, ada belok. Nah ini banyak sekali anak-anak. Ada ini kalau di ini ya, mungkin di situ ada fruit, ya, ada buah-buahan, sayuran, makanan, ya, ada makanan yang dikemas. Nah ini kita menggunakan semuanya pakai istilah bahasa Inggris. Mungkin anak-anak dari sekian contoh ini mungkin pernahlah satu atau dua kalimat tadi yang tidak asing ya bagi kehidupan kita ya. Nah ini banyak sekali ya, ada roti dan kue yang telah dikemas ya, ada meat dan seafood. Nah ini ya, ada bakery ya, roti, produk roti dan kue yang dapat dipesan. Nah ini mungkin itu saja Nana yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa mengikuti dengan baik, dan silakan anak-anak nanti kalau ada yang kurang jelas atau mungkin belum paham bisa nanti kita kita tanyakan di grup ya. Oke, untuk tugas 1 pada pertemuan keempat ini anak-anak tugasnya silakan anak-anak merangkum ya anak-anak ya, silakan tugas 1 pertemuan 4 hari ini merangkum yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan dirangkum dengan baik ya kalimat-kalimat yang penting tadi, silakan dikerjakan di buku catatan. Silakan anak-anak nanti ditulis dengan rapi dan yang penting-penting bisa digaris bawahi. Oke, mungkin anak-anak itu saja yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap sehat ya, bisa menjaga kesehatan dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat. Kita ketemu lagi pada minggu berikutnya, dan selamat mengerjakan tugas. Demikian anak-anak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.